Kisah Asyabul Qaryah, penduduk yang dibinasakan dengan satu teriakan. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah mengkisahkan kisah ini cukup panjang, dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 13-32. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan keberanian seorang pemuda soleh dalam memperjuangkan keimanannya saat melawan kaum yang mendustakan para Rasul Allah. Hingga kemudian Allah membinasakan kaum tersebut. Asyabul Qaryah adalah sebutan untuk sekelompok penduduk yang tinggal di suatu negeri bernama Antaki, sebuah kota yang terletak di Syria. Namun, kota itu kini berada di wilayah Turki dan disebut sebagai kota Antakya. Negeri Antakya ini dipimpin oleh seorang raja yang lalim dan kejam, bernama Antikas. Raja Antikas adalah penyembah berhala dan diikuti oleh para penduduk Antakya. Pada suatu hari, Allah mengutus dua orang Rasul untuk datang ke negeri Antakya. Kedua Rasul ini Allah perintahkan untuk menyeru penduduk Antakya, agar mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa kedua Rasul itu bernama Yuhanna dan Bulus. Kabar kedatangan kedua Rasul itu sampai ke telinga sang raja. "Apa maksud kedatangan kalian ke negeri ini, wahai kalian yang mengaku Rasul?" tanya Raja Antikas. "Wahai Raja Antikas, memang benar kami adalah Rasul. Dia Allah yang telah mengutus kami untuk berdakwah kepada penduduk Antakya. Tugas kami mengajak untuk meninggalkan sesembahan yang sia-sia, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah," jawab Rasul. "Apa maksud kalian menyebut Tuhan kami sebagai Tuhan yang sia-sia? Ini semua adalah sesembahan yang hebat, terbuat dari batu yang paling bagus dan dibuat dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Lancang sekali kalian menghina Tuhan-Tuhanku," kata Raja Antikas. "Benar wahai Raja, sesungguhnya benda-benda ini hanyalah benda mati, yang tidak dapat memberikan apapun untukmu," kata Rasul. "Jangan sekali-kali kalian berani menghina Tuhan-Tuhanku." "Pengawal, jebloskan kedua orang ini ke dalam penjara, aku muak mendengar perkataan mereka," kata Raja Antikas. "Baik yang mulia," kata pengawalnya. Kemudian, kedua Rasul itu dijebloskan ke dalam penjara, mereka disiksa di dalam penjara, dan tidak diberi makan dan minum. Akan tetapi mereka tetap bersabar, sampai Allah mengutus Rasul yang ketiga. Akhirnya, Rasul ketiga utusan Allah itu datang ke negeri Antakya. Disebutkan dalam berbagai referensi sejarah, Rasul ketiga itu bernama Syam'un. "Siapakah engkau sebenarnya?" tanya penduduk Antakya ketika melihat kedatangan Rasul ketiga. "Aku adalah Rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kalian," jawab Rasul itu. "Seorang Rasul? Apakah kami tidak salah dengar? Seperti yang kami lihat, engkau adalah manusia biasa, sama seperti kami. Engkau sama saja seperti kedua orang temanmu, yang mengaku sebagai Rasul Allah." "Dasar para pendusta," kata penduduk Antakya. Mendengar ucapan penduduk itu, Rasul berkata, "Sesungguhnya kedatangan kami ke negeri ini untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan kalian hanya membuat kami malang. Jika kalian tidak berhenti berdakwah, kami tidak segan-segan menyiksamu seperti yang dilakukan Raja Antikas kepada kedua orang temanmu," ancam penduduk Antakya. "Ketahuilah, sesungguhnya kemalangan itu karena ulahmu sendiri," jawab Rasul itu. Penduduk Antakya sangat menentang kedatangan Rasul yang ketiga ini, mereka tidak mempercayai bahwa orang yang berada di hadapan mereka saat ini adalah seorang Rasul. Beberapa menit kemudian, datanglah seorang pemuda, pemuda ini bernama Habib An-Najjar. Ia adalah pemuda biasa, pekerjaannya adalah mencari kayu bakar untuk dijual. "Wahai saudaraku, maaf jika aku lancang. Hendaknya jangan berkata begitu kepada orang lain, beliau itu berdakwah tanpa meminta imbalan dari kalian. Jangan kalian menuduhnya sebagai pendusta. Jika beliau benar seorang Rasul, maka beliau adalah seorang yang mendapat petunjuk dari Tuhan," kata Habib An-Najjar membela Rasul itu. "Kamu ini siapa, datang-datang mencampuri urusan kami? Ayo kita bubar, tidak ada gunanya kita berada di sini," kata salah seorang penduduk Antakya.
Setelah itu, orang-orang penduduk Antakia pergi satu persatu. "Terima kasih, wahai pemuda yang baik." "Siapa namamu?" tanya Rasul itu. "Namaku, Habib An-Najjar," jawabnya. Habib An-Najjar mulai bersimpati dengan lelaki yang mengaku dirinya seorang Rasul. Keduanya mencari tempat berteduh sambil berbincang-bincang. "Wahai Habib An-Najjar, dari mana sebenarnya asalmu?" tanya Rasul. "Aku berasal dari tempat yang jauh, pekerjaanku mencari kayu bakar untuk dijual." "Wahai Tuan, apakah benar engkau seorang Rasul yang Allah utus?" tanya Habib An-Najjar kepada Rasul. "Ya benar, aku adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 orang Rasul sebelumku telah lebih dulu datang ke negeri ini, namun sang raja memasukkannya ke dalam penjara," jawab Rasul itu. Setelah memastikan kerasulannya, Habib An-Najjar mulai berguru kepada Rasul ketiga ini, dan menjadi pengikut setianya. Ia mempelajari segala hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya, pada suatu hari, Habib An-Najjar mengumpulkan penduduk Antakia di sebuah tanah lapang yang luas untuk mendakwahi mereka. "Wahai penduduk Antakia, aku mengumpulkan kalian di sini karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan," kata Habib An-Najjar. "Hei pemuda kayu bakar, apa hal penting itu? Cepatlah bicara, jangan membuat waktu kami sia-sia, kami jauh-jauh datang kemari," kata penduduk Antakia kepada Habib An-Najjar. "Beberapa hari ini aku telah berguru kepada orang yang telah kalian dustakan kerasulannya, banyak sekali ilmu yang aku dapatkan dari beliau. Ketahuilah wahai saudaraku, sesembahan-sesembahan kalian itu adalah berhala-berhala yang kamu buat sendiri, dan dapat kalian hancurkan dengan tangan kalian dengan mudah. Coba kalian pikirkan baik-baik, apakah Tuhan itu sesuatu yang bisa diciptakan dengan kreasi tangan manusia? Bukankah sebaliknya, Tuhan yang menciptakan manusia?" jelas Habib An-Najjar. Orang-orang yang berkumpul mulai berbisik-bisik satu sama lain, dalam hati mereka mulai tersentuh dengan apa yang disampaikan Habib An-Najjar. Sadar dan takut terpengaruh akan hal itu, seorang pemuka dari penduduk itu berkata, "Apa maksudmu wahai pemuda kayu bakar? Apakah kamu ingin membuat goyah keyakinan kami dengan pernyataan seperti itu?" kata penduduk Antakia. "Sepertinya kau mulai terhasut dengan pemuda yang mengaku Rasul itu," kata salah seorang penduduk kepada Habib An-Najjar. "Wahai saudaraku, aku mengatakan kebenaran. Mari kita tinggalkan berhala-berhala yang tidak dapat melakukan apa-apa, sadarlah wahai saudaraku. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan selama ini adalah sia-sia," kata Habib An-Najjar. "Mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan?" kata Habib An-Najjar yang diabadikan dalam surat Yasin ayat 22. "Diam kau," kata penduduk Antakia. Orang-orang mulai geram dengan pemuda kayu bakar ini, tanpa pikir panjang mereka mendorong Habib An-Najjar hingga jatuh ke tanah. Mereka memukuli, menginjak-injak dan melempari Habib An-Najjar dengan batu. "Wahai Rasul Allah, jadilah saksi untukku bahwa aku beriman kepada Allah," kata Habib An-Najjar. "Wahai pemuda yang soleh, sesungguhnya keberanianmu ini yang mengantarkanmu ke surga," kata Rasul itu. Dengan tubuh penuh luka karena terus-menerus mendapat siksaan dari penduduk Antakia, pemuda soleh ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari setelah kewafatan Habib An-Najjar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat turun ke negeri Antakia, untuk menghancurkan penduduknya dengan satu goncangan besar, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 29. Tidak ada siksaan bagi mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka mati. Demikianlah kisah Asyabul Qaryah yang diazab karena mendustakan para Rasul Allah. Ada beberapa hikmah, inspirasi dan pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini, yaitu: pertama, kewajiban berdakwah itu adalah kewajiban semua orang, tidak hanya kewajiban para Rasul. Seperti halnya dalam kisah ini, Habib An-Najjar turut mendakwahkan ajaran Rasul Allah kepada penduduk Antakia. Kedua, tidak boleh mendustakan atau mengingkari para Rasul dan ajarannya karena itu bisa mengundang azab Allah.
Sebagaimana kisah kaum Asyabul Qaryah yang diazab karena mendustakan para rasul. Ketiga, ujian dalam berdakwah itu adalah sunatullah dan bisa jadi ujian itu yang mengantarkan kita ke dalam surga. Seperti halnya kisah Habib An-Najjar, yang dimasukkan ke dalam surga karena diuji dakwahnya dengan siksaan dari kaum Asyabul Qaryah.